Jembatan Cirahong ini bukan viral pada saat ini. Ngatur ini sejak 3 Kades ini diduga masih ngotot bela pungli di jembatan Cirahong. Sebenarnya, berapa sih kira-kira penghasilan yang didapat kalau kita hitung-hitungan? Misalnya, setiap motor yang lewat dikenai Rp1.000. Dan jika praktik ini berlangsung selama 30 tahun seperti yang Pak Kades bilang, maka Rp648 juta. Kali 30, sama dengan 19 miliar. 440 juta rupiah. Kades Cirahong menantang keras Kang Deddy Mulyadi. Perkara jembatan Cirahong yang viral tentang adanya dugaan pungutan liar ketika masyarakat yang lewat lalu lalang di jembatan Cirahong, ada uang yang diberikan kepada petugasnya. Dan ini Kang Deddy hadir sebagai bentuk negara hadir kepada masyarakatnya. Akan tetapi malah dikritik keras oleh Kades Cirahong yang mengatakan bahwa Kang Deddy pengen viral sendiri, tidak melihat efeknya seperti apa, tidak melihat seperti apa masyarakat di situ. Wah, ini kita simak dulu video bersama-sama nih. Silahkan. Lu kebayang nggak kalau misalnya KDM nggak mimpin Jawa Barat, kasus jembatan Cirahong yang viral ini bagaimana? Ya tentunya ini hanya sebatas viral aja, habis itu ya udah dibiarkan begitu-begitu aja. Dan akhirnya seperti biasa, normal kembali, pungli tetap berjalan. Ya itu sebenarnya mungkin disebut pungli, memang pungli ya. Karena kan kita lihat itu kayak misalnya di beberapa video itu orang itu bukannya ngatur jalannya ya, ngatur kayak lalu lintas di jembatan Cirahong, tapi lebih ke dia ngelihat pengendara motor yang lewat gitu ya. Secara psikologis kan kita orang Indonesia nih ya, kebanyakan orang Indonesia itu nggak enakan kalau misalnya diliatin, dan ini sebatas sebagai sesuatu yang sebenarnya salah tapi dinormalkan gitu loh. Jadi mau nggak mau kan nggak enak nih kita bayar gitu. Kayak misalnya di Alfamart tadi ya, kayak di Alfamart dibantu orang buat dorong motor gitu kan, terus mau nggak mau akhirnya ya nggak enak lah bayar. Dan kadang-kadang kita pergi sendiri pun tau-tau orang itu nongol gitu loh. Di Cirahong ya begitu, lebih bermain kepada psikologis. Lalu kalau misalnya dilihatin itu kan kita kan nggak tahu ya historinya seperti apa itu jembatan, dan ternyata jembatan itu dibangun oleh Pemprov dengan anggaran 1 miliar ya, dan asetnya pun aset PT KAI gitu loh. Jadi dan inilah yang salah kaprah di Indonesia ini. Katanya itu lebih kepada faktor keamanan. Keamanan itu adalah tugas negara mengamankan ya aset-aset negara. Ya lurah juga sebagai abdi negara harusnya mengamankan seperti itu. Tentang masalah ikhlas atau enggaknya, ya lu lihat aja lah. Ya. Dia yang jaga itu lebih ke ya lebih ngeliatin orang yang lewat itu, mau nggak mau kan ya kita gak enakan gitu loh ya. Padahal lu lihat sendiri lah di tempat mungkin di negara maju ya, kayak misalnya Singapura, jembatan sebagus apapun itu nggak ada yang jaga dan aman-aman aja kok bro ya. Kalaupun misalnya ada kejadian-kejadian seperti itu ya gampang, ini kan eranya KDM gitu loh. Kalau misalnya viral kayak jembatan Cirahong, dalam sehari 2 hari KDM langsung datang ke tempat itu untuk ngeberesin, untuk nyari tahu akar masalahnya seperti apa. Kalau misalnya lu mau nyari duit di situ ya lu lihatlah potensi di daerah itu seperti apa, di sekitar jembatan seperti apa, ya kan? Mungkin bisa diperindah jembatannya. Ini di sekitar jembatan aja pada saat KDM datang ternyata sampahnya banyak di situ, ya. Padahal itu kalau misalnya kalau misalnya dirapikan, terus kemudian ada spot-spot instagenik untuk foto-foto gitu. Daerah-daerah yang sebenarnya indah itu tidak ditutupi oleh warung, tapi menjadi ruang publik atau ruang terbuka hijau gitu. Terus warung-warung diatur jangan sampai malah menutupi keindahan jembatan, itu pasti banyak yang datang ya. Cuma kan ya aneh aja lah, aneh aja. Kepala desa yang harusnya bertugas mengamankan ya kan, itu kan tugas lu untuk mengamankan daerah lu, tugas kabupaten, tugas gubernur. Makanya gubernur langsung turun ke situ, datang langsung turun ke situ, akhirnya ngecat, ngebersihin, kemudian nanti akan diberesin semuanya. Sampah-sampah yang ada di bawah-bawah di sekitar jembatan Cirahong itu harus diangkat juga gitu ya. Lu harus berpikir bagaimana memajukan pariwisata daerah lu, bukannya malah jadi viral karena kasus seperti ini gitu loh.
Jadi kan yang jelek juga nama daerah lu juga, ya. Ini yang harus dipahami oleh lurah-lurah, oleh kepala-kepala desa. Jadikan tempat itu sebagai tempat pariwisata, bukan tempat yang malah viral gara-gara orang menyebutnya pungli lah, atau apalah, atau ngasih seikhlasnya lah, atau macem-macem lah, ya. Harusnya prestasinya itu ketika lu membangun suatu daerah yang sebenarnya indah menjadi spot wisata yang bisa mendatangkan banyak pengunjung. Itu yang benar. Jembatan Cirahong ini bukan viral pada saat ini. Ngatur ini sejak 3. Kades ini diduga masih ngotot bela pungli di jembatan Cirahong. Sebenarnya berapa sih kira-kira penghasilan yang didapat kalau kita hitung-hitungan? Misalnya, setiap motor yang lewat dikenai Rp1.000. Dan jika praktik ini berlangsung selama 30 tahun seperti yang Pak Kades bilang, maka 648 juta rupiah kali 30 sama dengan 19 miliar 440 juta rupiah. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih atas seluruh doa dan ucapannya. Semoga kita semua menjadi saudara, sahabat yang saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mendoakan. Buat Pak Kades, masalah jembatan Cirahong, pertama saya mengucapkan terima kasih. Selama ini jembatan sudah ada yang menjaga dan ada yang mengatur sehingga bisa dilewati oleh warga. Dan saya pernah ke sana jauh sebelum jadi gubernur. Dan dari kunjungan itu saya menyimpulkan perlu pemerintah mengintervensi agar jembatan itu menjadi jembatan yang nyaman dilewati. Maka saya membuat kebijakan untuk melakukan perbaikan walaupun itu bukan kewenangan provinsi, tetapi karena digunakan oleh warga, maka pemerintah provinsi mengambil keputusan diperbaiki. Setelah diperbaiki nanti akan segera ditata lingkungannya. Warung-warungnya akan kami rapihkan, jalannya diperlebar, ada ruang parkir yang memadai, dan lampunya akan ditambah. Bukan hanya lampu sekedar penerangan, tetapi estetika. Sedangkan untuk keamanan ketika malam, menurut saya keamanan adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab aparat, tanggung jawab warga di lingkungan untuk menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing. Untuk itu, yuk mari kita bersama-sama mewujudkan tata lingkungan di Provinsi Jawa Barat yang aman, nyaman bagi seluruh warga, dan terbebas dari berbagai pungutan ataupun sumbangan apapun namanya. Sehingga negara kelihatan hadir menyelesaikan berbagai keluh kesah dan kebutuhan masyarakat. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak dan seluruh warga yang aktif menjaga jembatan Cirahong selama ini. Semoga apa yang sudah dilakukan menjadi amal kebaikan yang semakin membuat hidup kita bermakna bagi kepentingan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Lagi-lagi Kang Dedi, KDM lagi. Jembatan Cirahong itu merupakan jembatan legendaris milik PT KAI. Untuk itu tidak ada alasan bagi siapapun untuk memungut uang saat warga menggunakan jembatan tersebut. Dan apabila masih terus dilakukan pungutan, maka kami akan melakukan tindakan bahwa saudara sudah melakukan pungutan liar terhadap masyarakat. Kali ini soal Cirahong. Kebetulan itu jembatan dari zaman Belanda guys. Dan itu menghubungkan dua kabupaten. Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Kebetulan lagi di atasnya ada kereta api. Jadi di bawahnya bisa ada jalan. Dulu itu bisa lewat kendaraan mobil. Tapi sekarang cuma kendaraan roda 2 ya. Karena apa? Sempit, kemudian bisa menimbulkan kemacetan kalau misalnya kendaraan. Nah, pungutan. Kalau pungutan sih jadi aneh ya gitu ya. Kalau misalnya barang dari zaman Belanda, yang ngebangun siapa, yang bikin siapa, yang ngambil duit siapa. Nah, ini terobosan lagi nih. Memang Kang Dedi lagi. Itu seru banget ya. KDM selalu melakukan terobosan. Lihat lagi gaya-gaya Kang Dedi lagi. Nyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di media lagi rame lah masalah jembatan Cirahong, sampai gubernur Kang Deddy Mulyadi turun bikin konten di sana ya. Satu sisi ada yang terganggu penghasilannya, bukan pekerjaan ya. Penghasilannya yang terganggu.
Satu sisi pengguna jalan butuh keamanan. Pendapat saya, ya udah Pak Deddy Mulyadi turunin aja tuh di sub tuh, suruh tugas di sana di sip tuh. Ya kalau bisa mah tambah jalannya di aspal gitu, biar nggak licin. Terima kasih. Serba salah jadi Bapak Aing, jadi KDM turun salah, ente turun salah. Dibewarakeun dina media sosial salah, ente dibewarakeun dina media sosial disangka eueuh gawena. Teuing yang harapan manusia zaman kiwari mah rudet. Panganjangakeun ka para netizen, tulis di kolom komentar jero, balas tah komen anu bieu tah si akang anu tadi bebrawekan jero.